Oke teman-teman, sekarang saya udah ada di puncaknya. Melihat beberapa coretan-coretan jahit vandalisme teman-teman. Dan sekarang saya mau bertanya sama si bapak, Pak, selaku tugas di sini yang mempunyai tanggung jawab, gimana sih meresponnya ketika ada coretan-coretan di situs bersejarah ini? Ya, nah jadi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Yoga Yudiana. Dalam kesempatan kali ini saya ada di Goa Pawon teman-teman. Goa Pawon yang ada di Bandung Barat, tepatnya di Cipatat teman-teman. Goa Pawon ini memiliki banyak sejarah dan memiliki banyak cerita gitu teman-teman. Di sini situs purbakala teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, tetap saksikan di Yoga Yudiana. Jangan lupa di like, komen, dan share. Dan jangan lupa di subscribe juga teman-teman. Di subscribe. Oke, jangan kemana-mana. Oke, kita ke atas lagi. Ada apa di atas? Come on, let's go. Oke, sekarang saya akan menaiki tangga-tangga yang itu, beberapa anak tangga, untuk menuju goanya teman-teman, yang ada fosil manusia gitu teman-teman. Oke, ini sini. Lanjut terus. Kita masuk ke atas ini. Masih ada di sana. Masih sana ke atas. Ngeliling ke atas, geng. Sekarang saya bersama orang sini atau warga sini, asli sini. Saya ingin mengetahui apa yang pernah terjadi di sini teman-teman, hingga kelihatan beberapa batu-batu besar gini seperti karang teman-teman. Oke, kita tanyain sejarahnya gimana Pak untuk Goa Pawon ini. ya jadi gini, kita itu istilahnya berbicara ada dua masa atau dua makalah. Jadi Goa Pawon itu menceritakan tentang masa lautan. Masa lautan. Jadi masa lautan itu masa masuk di masa jutaan tahun ke belakang. Itu masa zaman tersir, kalau Oligosen, Oligomiosen, Oligosen akhir, Miosen tengah itu kan. Ya. Nah, cuman yang lebih tepatnya, kenapa sih dulunya laut sekarang jadi daratan, kan? Ya. Nah, itu adanya gempa tektonik. Gempa Jadi, tektonik. Itu kisaran antara 27 sampai 30 juta tahun ke belakang. Dengan adanya gempa tektonik, akhirnya airnya surut, baru nampak terlihat adanya kas Raja Mandala. Jadi ini sekumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut, makanya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur itu kan. Oh iya, jadi asalnya tuh asal Bandung tuh asalnya laut. Laut teman-teman. Bagi kalian yang belum tahu, Bandung itu kenapa berbentuk cekungan, ternyata dulunya adalah laut teman-teman. Dan ini buktinya di sini, batu-batu gamping kata si bapak ini terjadinya gempa tektonik ya Pak ya. Tektonik. Jadi Gempa ada dua tektonik. masa. Kalau masa lautan di jutaan tahun, memang di sini juga diceritakan Bandung itu yaitu danau atau cekungan danau Bandung Purba. Cuman itu masuk di masa ribuan tahun. Kalau untuk laut batasnya dari Jakarta sampai Indramayu. Tapi untuk danaunya dari Cicalengka sampai Raja Mandala. Oh gitu. Iya. Gitu teman-teman, katanya buat kalian, apalagi kalian orang Sunda, kalian harus tahu bahwa nenek moyang kita tuh hidupnya di atas sini kayaknya, karena di sini ada suatu kehidupan teman-teman. Ya Pak ya. Betul. Di atas ada kerangka manusia. Ada kerangka manusia yang ditemukan tahun berapa? Tahun 2003 4 kerangka, 2017 3 kerangka. Jadi sudah ada 7 kerangka yang sudah ditemukan. Ada 7 kerangka dari 2003 2017 teman-teman. Oke, kita ke atas lagi. Ada apa yang ada di atas? Kamu cekadot. Oke teman-teman, sekarang saya menuju tempat menemukan mayat atau kerongkong manusia purba. Itu teman-teman. Setelah kita mewawancarai tadi narasumber yang bernama Pak Hendy, teman-teman, dan di sini bau pesing kelelawar. Nah, ini di sekitar saya, jalan menuju masuknya. Dan ini adalah batu glamping katanya, kata si bapak Pak Hendy itu.
Glamping. Pawon Maninggi. Nih teman-teman, saya udah di setengah puncaknya, bau pesing teman-teman. Nih, di belakang saya ada seperti ini, dan di belakang saya ini ada gua juga. Kita lihat kan posisi depannya, oke? Glamping-glamping yang berbentuk karang, teman-teman. Ini menuju masuknya seperti ini. Oh sih, bau pusing ini. Hati-hati. Kita lanjut ke atas lagi. Ada apa yang ada di sini? Oke. Kita ke atas. Dan ini terlihat di sini sangat luas, teman-teman. Ini bangunan seperti ini. Banyak coretan-coretan jahil vandalisme, teman-teman. Buat kalian yang mau mengunjungi tempat bersejarah, tolong jangan sampai mencoret-coret fasilitas yang ada, teman-teman. Ya, biarkan tetap natural tanpa dicoret-coret tangan, gitu teman-teman. Soalnya sayang juga. Di sini ada coret-coret vandalisme ya. Zoom. Nih, ada coretan vandalisme, teman-teman. Nah, ini perbentukannya Goa Pawon, teman-teman. Sekarang saya udah ada di puncaknya, dan saya lihat beberapa coretan-coretan jahil vandalisme, teman-teman. Dan sekarang saya mau bertanya sama si bapak, Pak, selaku tugas di sini yang mempunyai tanggung jawab, gimana sih meresponnya ketika ada coretan-coretan di situs bersejarah ini? Ya, nah jadi sebenarnya gini, memang ini sebenarnya kalau dibilang di awal Ya. sebelum masuk di 2003 orang kan banyak lalu lalang keluar masuk itulah. Ya. Boleh dikatakan belum ada aturan sama sekali. Nah, jadi intinya kalau istilah kita memandang ke belakang, boleh katakan antara kita menyalahkan dan tidak menyalahkan orang itu ya istilahnya boleh dikatakan ya anggaplah orang tuh mungkin tidak tahu dan tidak paham. Tapi setelah 2003 ada anjuran dari para dinas, ini adalah salah satu situs yang harus dilindungi. Betul sekali, sebenarnya coretan atau tulisan itu tidak dibolehkan lah. Cuman di sini ada satu pengalaman, kita melihat struktur goa dengan keadaan yang banyak tulisan atau coretan, boleh dikatakan ini betul-betul vandalisme. Tapi ada juga anjuran dari para dinas untuk menghilangkan tulisan atau coretan tersebut. Cuman di sini kita juga ada satu pengalaman. Contoh misalkan kalau istilah kita melihat dari keadaan struktur batu, pertama yang harus kita lihat itu badan yang ditunjuk. Dari mana, alat yang dipakai seperti apa. Jangan sampai kita berbuat balik malah sebaliknya merusak. Jadi terus terang lah, kalau memang ini harus betul-betul dihilangkan, itu sebenarnya harus ada kompromi antara dinas terkait lah. Yang jelas kita itu melihat kemurniannya alam itu jangan sampai rusak. Nah, gitu teman-teman.
Jadi kata si bapak ini bukan tidak melarang, tapi ini bukan sekarang tapi dari sebelum diresmikan jadi tempat sejarah ya Pak ya. Kalian mau ke sini jangan sampai coret-coret tangan ya. Kasihan anak cucu kita nanti tidak bisa melihat bahwa di Bandung tuh banyak sejarah teman-teman. Oke, kita lanjut ke penemuan tengkorak teman-teman ya sama si Pak Hendi ini. Fosil manusia purba. Oke, kita ke atas. Oke, kita menuju tempat fosil. Banyak ini kelelawar. Oh iya Pak, kalau misalkan ini katanya bekas cerobong asap katanya ya Pak ya. Ini adalah bekas cerobong asap teman-teman. Nah, jadi ini salah satu tempat yang dihuni sama kelelawar. Ini namanya cerumbung asap. Jadi cerumbung asap ini menurut para peneliti itu ada geoforensik, juga ada Balai Arkeologi Bandung. Nah, jadi menurut geoforensik, manusia pawon ini sudah mengenal api tapi belum mengenal tentang bakaran. Adapun ini salah satu cerumbung asap dan ini mungkin dipakai untuk isi puntung pembakaran. Seperti halnya kita mempunyai salah satu puntung atau tempat menyalakan api, mungkin di sini kan pembuih, jadi asapnya itu langsung keluar lewat atap. Nah, ini dinamakanlah cerumbung asap. Cerubung asap gitu teman-teman. Jadi namanya seperti ini. Ini tembus-tembus asap teman-teman ya di bawahnya. Berarti manusia purba itu pada besar teman-teman badannya, tingginya hampir sama ya Pak ya? Sama. Hampir sama dengan manusia sekarang ini. Ini salah satu manusia yang sudah masuk ke manusia modern juga. Gitu teman-teman. Tapi postur tubuhnya nggak ada yang beda? Nggak ada lah. Cuman untuk tinggi badannya mungkin ada beda lah. Tinggi badannya beda. Boleh nanti. Tubuh sama. Untuk itu boleh nantilah di atas lebih lengkap sambil iya. kita lihat kerangkanya seperti apa sih. Siap. Kita ke sini teman-teman. Oke, saya udah ada di tepatnya penemuan kerongkong manusia purba, teman-teman. Ya Pak ya? Ya, manusia prasejarah ya. Manusia prasejarah, teman-teman di sini. Tepatnya di belakang saya ini. Boleh kita lihatkan. Nah, ini di belakang ini adalah fosil manusia purba, teman-teman, yang ditemukan di sini. Nah, sama aja kerongkong manusia yang sama seperti manusia biasa ya Pak ya? Sama. Tinggi badannya sih 100 cm yang paling bawah, 2,40 meter yang paling tinggi. Oh gitu, berapa senti Pak tadi? Itu yang paling bawah itu 100 cm. Oh, yang paling bawah. Oh, yang bawah itu. Ya, yang maksudnya yang paling pendeknya gitu. Yang paling pendeknya 140 cm. 100 cm. 100 cm. Yang paling tingginya sampai 2,40 meter. 2,40 meter, teman-teman. Betapa tingginya itu. Ya, cuman ini sudah satu manusia yang sudah masuk ke manusia modern. Jadi mereka itu sudah pintar-pintar, sudah mengenal fosil ini tuh. Budaya. Oh. Udah pada pintar teman-teman yang di belakang ini, pagar-pagar ini.
dia udah pada pintar, udah mengenal budaya gitu teman-teman. Kalau misalnya ke sana kemana itu Pak? Ke jendela-jendela. Oh, jendela-jendela. Situs Gua Pawon. Oke teman-teman, dan sekarang saya udah di titik terakhir di mana gua terakhir ini manusia atau manusia purba itu di sini ketimbun ya Pak ya. Ya. Dan kehidupan terakhir atau pindah tempat si manusia purba itu di sini teman-teman. Dan saya ingin bertanya kepada Pak Hendy apa ya? Iya. Untuk Pak Hendy, untuk kedepannya Gua Pawon ini ingin seperti apa sih Pak? Oh, jadi gini, karena ini sudah masuk di ya para wisata, termasuk cagar budaya lah. Iya. Jadi apa yang dikasihkan sama pemerintah, jadi tujuan utama daripada para wisata itu mengangkat perekonomian warga lah. Iya. Jadi kita berharap untuk kedepannya lebih rame, banyak orang yang bisa berkunjung ke sini. Terus di sini juga kalau dilihat dari keadaan sekarang kan masih sekitar 30%-an lah. Iya. Contohnya kan tadi ada warung baru 1-2 warung yang buka lah. Jadi harapannya untuk ke depan mungkin di sini juga ada semacam kayak pernak-pernik untuk oleh-oleh gitu kan. Oh, iya. Ada juga istilahnya ciri khas Ciri khas, makanan gitu iya. kan. Termasuk di sini itu paling tidak kita menginginkan dari masyarakat itu lebih bisa menerima dengan adanya istilahnya cagar budaya yang ada di wilayahnya, dalam arti mereka juga lebih bisa memperhatikan. Yeah. Contohnya untuk selama ini karena kesibukan keseharian mereka bekerja, kadang-kadang sampai sore pulang, setidaknya atau sepertinya mereka itu menganggap bahwa adanya atau tidaknya adanya pengunjung itu mungkin mereka tidak istilahnya memperhatikan. Oh, iya dari ini setempat ya Pak ya? Iya. Jadi harapan yang mungkin kita pengen ke depannya itu ada semacam mungkin lah dari pemerintah itu lebih melihat dari segi fasilitas. Contohnya kan kalau kemarin 2018 itu ada Curug Malela sama Situ Ciburu, tender yang sangat besar. Dan Iya. kalau kita juga berharap untuk tahun jadi bantuan gitu Pak, dari bantuan pemerintah. dari tahun yang sekarang untuk kedepannya Gua Pawon lah. Jadi kita Iya. juga pengen memaksimalkan minimal nyampe target di 100% lah. Iya. Boleh dikatakan orang yang masuk itu lebih bisa menikmati suasana keadaan Pawon inilah. Iya. Jadi Gua Pawon itu kekurangannya adalah parkiran mobil ya Pak ya? Itu ya jelas. Parkiran mobil. Terus apalagi Pak kekurangannya buat untuk dibantu pemerintah? Sebenarnya sih ada program dari Kementerian Pariwisata yang masuk ke desa wisata. Nah, jadi kedepannya mungkin sudah ada wacana untuk bisa menggabungkan antara Gua Pawon sama Stone Garden dalam satu pintu, itu lebih bagus. Karena kalau istilah kita kan tugasnya selain untuk memandu, juga kita melaporkan dari hasil kunjungan Iya. per bulannya ke kabupaten juga ke provinsi berapa banyak orang yang masuk gitu Ya, kan. jadi punya catatan gitu teman-teman dari selaku Bapak pemandu ini warga sini juga, asli sini ya Pak ya? Ya. Dan pengurus juga Gua Pawon ini teman-teman. Jika kalian butuh Pak Hendy, tinggal datang tanyain aja ke tiket loket. Pak Hendy-nya mana, bisa didamping sama Pak Hendy teman-teman. Semoga harapan Bapak Gua Pawon ini semakin banyak wisatawan gitu, semakin banyak yang publikasikan lewat media sosial dan lain-lain. Semoga orang-orang Bandung atau luar Bandung datang ke sini untuk melihat, oh iya ini tempat bersejarahnya gitu. Ya Pak ya? Iya, betul. Gitu teman-teman, buat kalian di sini tinggal cukup Rp5.500 dan untuk Pak Hendy-nya tidak ditarget, cuman kalian harus mengerti aja gitu teman-teman. Paling perjalanan saya di Gua Pawon ini saya akhiri. Saya berterima kasih kepada Pak Hendy. Sama-sama. Terima kasih banyak telah menjelaskan secara detail yang ada di Gua Pawon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke.